Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di Alur Cerita Film, tentunya di channel Gwen Cinema. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Jeet. Film yang dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, diantaranya adalah Salman Khan, Karisma Kapoor, dan Sunny Deol, dan beberapa aktor aktris ternama lainnya. Film keluaran 96 ini bergenre action, tentunya dibumbui dengan cerita cinta segitiga yang mengharukan. Sekedar info saja, film yang pertama kali saya tonton ini waktu saya masih duduk di sekolah dasar. Namun sampai sekarang pun saya masih menyukai film ini. Oke, seperti apa kisah selanjutnya? Dan inilah Jeet. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa preman. Setibanya di pasar, pria itu pun jatuh pas di hadapan seorang ketua preman yang bernama Karan, yang diperankan oleh Sunny Deol. Lalu ketua preman tersebut memotong tangan pria tersebut dengan sebilah pisau. Kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang, dan seorang gadis yang bernama Kajal dan ayahnya yang bernama Siddhan Sharma. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP. Ada polisi yang kurang enak untuk dipandang, kita sebut saja polisi tengil. Polisi tengil menanyakan kejadian tersebut ke beberapa orang di pasar. Namun semua orang di pasar tak satu pun yang berani bersaksi atas kejadian tersebut, karena mereka semua ketakutan dikarenakan Karan adalah ketua preman yang dikenal dengan kekejamannya. Dia tak segan-segan membunuh kepada siapapun yang berani menentangnya. Namun ayah Kajal memberanikan diri untuk bersaksi atas kejadian tersebut. Dia berani bersaksi meskipun Kajal sempat melarangnya. Tapi ayah Kajal meyakinkan Kajal tak akan terjadi apa-apa dengan ayahnya. Mendengar ada yang berani bersaksi atas kejadian tersebut, Karan pun langsung menyatroni rumah Kajal dan memukuli ayah Kajal hingga Kajal pun keluar dari kamarnya. Kajal yang melihat kalau ayahnya sedang dipukuli oleh preman tersebut mencoba melarainya. Keganasan Karan pun terhenti setelah melihat wajah Kajal dengan sorot mata yang berkaca-kaca dan sepertinya ketakutan, yang akhirnya Karan memilih pergi dan meninggalkan mereka. Pada suatu hari, Kajal yang sedang berlatih tarian khas India ini dikejutkan dengan kedatangan Karan yang nampak sangar, dan Kajal ketakutan dan beranjak pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah pun, Kajal selalu diikuti Karan. Sepertinya Karan ingin sekali mengenal Kajal lebih dekat, tapi cara Karan tersebut membuat Kajal malah merasa ketakutan. Melihat Karan yang selalu mengikuti putrinya, Siddhan Sharma melaporkan Karan ke kepolisian atas tindakan yang tidak menyenangkan. Tak lama kemudian, Karan pun dibawa ke kantor polisi atas laporan ayah Kajal. Karan yang tak terima dihina dengan kata-kata kotor langsung menghadiahkan pukulan kepada polisi tengil itu. Karan pun langsung dimasukkan ke penjara dan dihajar oleh polisi tengil tersebut. Beberapa hari kemudian datang seorang perempuan yang bernama Tulsi. Tulsi datang bersama temannya yang bernama Piyaji. Mereka datang membawa pengacara untuk memberi jaminan atas kebebasan Karan. Tulsi adalah teman Karan yang bekerja sebagai wanita penghibur. Tulsi sangat menyayangi Karan dengan sepenuh hati. Tapi Karan menganggap Tulsi sebagai sahabat karena Karan tak ada sedikit pun perasaan kepada Tulsi. Karan pun bebas dengan surat jaminan yang dibawa Tulsi. Setelah bebas pun, Karan tak henti-hentinya mengikuti Kajal. Dimanapun Kajal berada, Karan selalu mengikutinya. Kajal marah dan kesal, yang buat Kajal memberanikan diri untuk mengatakan kepada Karan. Kajal meminta dan memohon kepada Karan untuk jangan mengikuti dia lagi, dan Karan pun memilih untuk pergi. Di sebuah kafe terlihat anak kecil yang tak sengaja menjatuhkan minuman keras milik salah satu segerombolan preman, dan nampak Karan pun berada di sana. Anak kecil itu bernama Timepass. Dia bekerja di salah satu kafe tersebut. Dengan marahnya, segerombolan preman tersebut memukul anak tersebut. Tak lama Karan pun datang. Dengan wajah sangarnya, Karan pun menghajar preman tersebut
dan semua terkalahkan. Dengan rasa kasihan, Karan pun membawa Time-Pass untuk tinggal bersamanya, karena Time-Pass hanya sebatang kara. Karan membawa Time-Pass ke rumah dan memperkenalkan ke teman-temannya. Teman-teman Karan pun menyambut Time-Pass dengan senang hati. Time-Pass adalah anak yang baik dan lucu. Mereka sangat menyukainya. Suatu hari, Karan mengantar Time-Pass berangkat ke sekolah dengan menaiki bus. Dan nampak Kajal pun berada di tengah-tengah, desak-desakan dengan para penumpang. Ada sekelompok pria hendak menggoda Kajal. Dan terlihat Karan yang geram melihat perlakuan mereka yang mencoba mengganggu Kajal. Dan dihajarlah semua pria tersebut tanpa sisa. Semenjak kejadian di bus, Kajal dan Time-Pass pun kelihatan semakin akrab. Mereka selalu ketemu dan membahas Karan dengan kehidupannya yang keras itu. Dan suatu hari, Karan dan Kajal pun bertemu dan mulai bertanya satu sama lain dengan kehidupannya masing-masing. Singkat cerita, mereka saling menyukai dan menyayangi. Kajal mempunyai permintaan kepada Karan agar Karan berubah untuk meninggalkan kehidupan yang keras itu. Karan menuruti permintaan Kajal, dan Karan pun mulai berubah demi perempuan yang dicintainya. Mereka pun saling berjanji satu sama lain untuk tidak meninggalkan meskipun banyak hal yang akan terjadi di kehidupan mereka ke depannya. Ada pria yang bernama Tuan Chaudhry. Dia adalah bos mafia yang mempunyai beberapa bisnis ilegal dan pemasok barang-barang haram untuk dikirimkan ke beberapa luar negeri. Dan dua teman bisnisnya, mereka adalah Piramber dan Govardhan. Sekaligus mereka adalah bos-bos Karan. Tak lama Karan datang untuk meminta izin kepada mereka untuk tidak ikut lagi bekerja kepada mereka, karena ini adalah permintaan gadis yang dicintainya. Karan akan merubah dirinya untuk meninggalkan kehidupan yang keras itu dan akan mencoba kehidupan yang lebih baik lagi. Datang pria tampan ke rumah Kajal. Dia adalah Raju. Raju adalah teman kecil Kajal yang baru datang dari luar negeri. Tak lama bertemu, Raju pun hendak mengajak Kajal untuk jalan-jalan. Kajal pun sangat senang dan mereka nampak akrab sekali. Di dalam perjalanan, Kajal sempat melihat Karan. Karan berada di pinggir jalan yang rupanya sekarang berpenampilan menjadi lebih rapi, yang hendak menemui Kajal karena sebelumnya mereka pun sudah janjian untuk ketemu. Tapi Kajal pun sementara tak menghiraukan dengan adanya Karan karena merasa tak enak hati kepada Raju, dan Kajal tak mau merusak ajakan Raju meskipun Kajal sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Karan. Menjelang sore, mereka pun menjemput ayah Raju yang bernama Ramakan Sahai yang baru saja sampai dari luar negeri. Tak lama kemudian, Piramber dan Govardhan pun datang menghampiri ayah Raju. Tujuan mereka adalah menjemput ayah Raju dan membawa ayah Raju bertemu dengan Tuan Chaudhry, yang mana Tuan Chaudhry adalah kakak dari Ramakan Sahai, ayah Raju. Suatu hari, Raju dan ayahnya menemui ayah Kajal, yang mana mereka mempunyai rencana untuk menikahkan Kajal dan Raju. Semua tak mengira Raju menyukai Kajal, termasuk saya. Ayah Kajal pun sangat senang dengan rencana Ramakan Sahai dan Raju. Mereka langsung dengan cepat mencari hari baik untuk menikahkan Raju dan Kajal. Lain dengan Kajal yang baru mengetahui kalau Raju ternyata mencintai Kajal. Wajah sedih dan merengut pun terlihat saat Raju menghampiri dan menceritakan semua tentang persiapan pernikahan mereka. Di tempat lain, Karan yang sedang mencurahkan isi hatinya tentang wanita yang dicintainya kepada Tulsi. Tulsi mengira dirinya lah perempuan yang sedang dipikirkan Karan, hingga Tulsi meminta dengan cepat siapa perempuan yang membuat Karan jadi tergila-gila. Dan Karan pun menjawab, "Ya, Kajal. Kajal lah yang Karan sebut." Tulsi kaget dan pastinya sangat kecewa, karena dia berharap sekali dirinya lah yang bakal Karan cintai. Terlihat wajah Tulsi yang sangat kecewa begitu dalam. Namun Tulsi begitu cepat menyembunyikan perasaan itu dari Karan. Dan sesampainya Karan pergi, Tulsi pun menceritakan kepada Piyaji, teman dekatnya. Karena hanya Piyaji, orang yang satu-satunya mengetahui isi hati Tulsi. Sementara di rumah, Kajal yang terlihat termenung mencoba mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Dan benar saja setelah ayahnya menghampiri,
Kajal pun mengungkapkan isi hatinya kalau sebenarnya dia sudah mencintai pria lain selain Raju. Ayah Kajal pun kaget seraya berkata, "Siapa pria itu Kajal? Kenapa kau menyembunyikan semua ini dari ayah?" Kajal pun menjawab pria itu adalah Karan. Karan yang dulu pernah ke rumah ini sebagai bayangan maut. Dan kami berjanji untuk melewati kehidupan bersamanya, ujar Kajal. Kajal berusaha meyakinkan ayahnya kalau Karan pria yang baik dan dia sudah berubah. Ayah Kajal pun marah besar. Dia berteriak dengan emosi yang sangat tinggi yang akhirnya mengakibatkan ayah Kajal tersungkur karena serangan jantung, sakit yang dideritanya selama ini. Kajal pun membawa ayahnya ke rumah sakit dan setibanya di rumah sakit, Kajal yang menyesali tindakannya itu dan takut kehilangan ayahnya, akhirnya pun Kajal menyetujui pernikahannya dengan Raju. Tak sengaja Tempas yang melihat peristiwa itu di balik jendela segera memberitahu Karan seraya menangis. Karan pun bergegas pergi ke rumah Kajal karena Karan ingin mengetahui pernikahan itu dari mulut Kajal sendiri. Kajal yang tak ingin kehilangan ayahnya malah mengusir Karan dari rumahnya dan berkata, "Ya benar, aku akan menikah dengan pria lain dan kau bukan siapa-siapa lagi buat aku." Karan marah dan bersumpah, "Aku akan membunuh pria mana yang sudah mengambil Kajal darinya." Beberapa hari kemudian, pernikahan pun diadakan dan nampak Karan berdiri di sela-sela iring-iringan pengantin, hendak menembak pengantin pria. Dan benar saja, Karan menembak pengantin pria hingga tersungkur, dan Kajal pun mengetahui serta meminta dan memohon Karan untuk membunuh dirinya juga. Tapi semua itu hanya bayangan Karan saja. Karan masih punya hati dan tidak mau melukai wanita yang dicintainya itu. Dengan perasaan yang kacau, Karan pun meluapkan kemarahannya dengan menembakkan pistol ke tanah, seraya berteriak dan membiarkan pernikahan itu terjadi. Setelah pernikahan, mereka pun melakukan bulan madu ke luar negeri. Raju yang nampak bahagia pun mengenalkan istrinya ke teman-temannya. Singkat cerita, sudah 1 minggu mereka berbulan madu di luar negeri. Akhirnya pun mereka pulang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, di awal Raju mulai bekerja, ayahnya pun mengantarkan Raju ke ruangan kantornya, di mana Raju yang akan menjadi pimpinan di perusahaan milik ayahnya itu. Raju pun dengan siap akan bekerja dengan baik dan akan membuat lebih maju dengan jabatannya itu. Suatu hari, terjadi ledakan di beberapa bangunan yang ternyata itu adalah ulah ayah Raju dan pamannya Tuan Chaudhry, yang mana semua itu adalah sebagian dari rencana mereka untuk memperlancar bisnis mereka. Raju yang datang di TKP dikagetkan dengan ayahnya yang berjabatan tangan dengan polisi tengil tersebut. Seakan-akan mereka puas dengan kejadian tersebut yang membuat Raju menaruh curiga pada ayahnya. Setibanya di rumah, Raju pun bertanya kepada ayahnya apakah ini perbuatan ayahnya. Lantas ayah Raju pun menceritakan semua kepada Raju bahwa selama ini bisnis yang ayah Raju jalani adalah bisnis haram. Tak sengaja Kajal mendengar percakapan mereka di balik pintu yang mengakibatkan Kajal emosi dan pingsan seketika. Raju yang melihat istrinya pingsan langsung membawa ke rumah dan dokter pun memberitahu kepada Raju kalau tidak terjadi apa-apa pada istrinya yang ternyata sedang keadaan hamil muda. Mendengar istrinya sedang dalam keadaan hamil, Raju nampak bahagia dan dia berjanji kepada istrinya untuk tidak akan menjalani bisnis haram ayahnya itu. Dan malah sebaliknya, Raju akan menghentikan bisnis kejahatan ayahnya tersebut. Mendengar Raju yang telah menjadi duri untuk kelancaran bisnis mereka, Tuan Chaudhry dan kawan-kawannya pun merencanakan sesuatu untuk membunuh Raju. Kali ini mereka pun menyuruh Karan untuk membunuh Raju. Karan yang sudah kembali di kehidupan lamanya sebagai pembunuh bayaran karena merasa dirinya telah dikhianati oleh Kajal yang menikah dengan pria lain. Setibanya Karan di rumah Kajal yang hendak membunuh Raju, tiba-tiba terhenti. Karan tidak tahu orang yang akan dia bunuh adalah Raju, suami dari Kajal. Karan pun menggagalkan rencana tersebut dan malah sebaliknya, dia malah berniat melindungi Raju dan Kajal, bahkan tak segan membunuh siapapun yang mengganggu kehidupan mereka, serta mengancam Chaudhry dan teman-temannya untuk tidak membunuh Raju.
Suatu malam, Raju dengan beraninya sendirian mendatangi pabrik dan membakar beberapa gudang milik Tuan Chaudhry. Namun beberapa anak buah Chaudhry melihat Raju. Mereka pun mengejar Raju dan perkelahian pun terjadi. Raju dapat mereka tumbangkan dengan beberapa pukulan. Seketika salah satu anak buah Chaudhry hendak membunuh Raju dengan sebilah pedang. Muncullah Karan dengan menembaki beberapa anak buah Chaudhry dan berhasil membawa Raju pulang ke rumah. Kajal pun melihat Karan membawa Raju dengan kondisi tak sadar diri. Setelah melihat Karan yang menolong Raju, Kajal pun meminta maaf atas kekeliruan selama ini yang telah membenci Karan. Sesaat kemudian Raju pun sadar dan mendengar semua percakapan di antara Kajal dan Karan. Dan Raju pun telah mengetahui kalau sebelumnya mereka pernah saling mencintai. Sekian lama mereka saling bercakap-cakap di rumah Raju. Tiba-tiba listrik pun padam. Rupanya salah satu anak buah Chaudhry telah memadamkan listrik di rumah Raju. Rupanya Chaudhry dan anak buahnya sudah mengepung rumah Raju. Dan baku tembak pun terjadi. Beberapa tembakan terus diarahkan ke rumah Raju, yang akhirnya terjadi ledakan di rumah Raju. Karan dengan sangar pun berhasil membunuh satu persatu anak buah Chaudhry dengan tembakan yang tepat sasaran. Sampai akhirnya mereka pun bisa meloloskan diri dengan menaiki sebuah mobil. Chaudhry pun mengikuti mereka dari belakang seraya menembakinya. Kajal yang terus-terusan merintih kesakitan, sepertinya hari itu saat Kajal akan melahirkan. Rupanya Karan membawa mobil mereka ke suatu tempat lokalisasi di mana Tulsi tinggal. Yang akhirnya Tulsi dan teman-temannya pun menolong Kajal untuk membantu proses melahirkan. Karan dan Raju berhasil membunuh mereka satu persatu, termasuk Piramber dan Govardhan. Mereka tewas dengan sangat mengenaskan di tangan Karan dan Raju. Kisah terharu pun terjadi di film ini. Ketika Chaudhry hendak menembak Raju dari belakang, muncullah Karan yang menghadang laju tembakan dari Chaudhry dan merelakan dirinya tertembak dengan beberapa peluru demi untuk menolong keselamatan Raju. Muncullah Time Pass yang melemparkan pistol ke arah Karan. Karan yang dalam keadaan terluka dengan beberapa tembakan di tubuhnya pun akhirnya berhasil membunuh Chaudhry dengan menembaknya hingga tewas. Dan Karan pun tersungkur yang akhirnya Karan pun tewas. Film ditutup dengan Kajal yang melahirkan anak laki-laki yang mereka beri nama Karan. Dan film pun selesai.